Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pemodelan dan simulasi sistem dinamis produksi beras dengan software Pensim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205 1214025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur Pensim yang telah kelompok kami buat, yaitu pada produksi beras. Di sini terdapat hasil panen yang dalam hasil panen ini terdapat hasil yaitu ketersediaan bahan baku beras. Kemudian dari ketersediaan bahan baku beras ini bisa menghasilkan jumlah permintaan. Dalam jumlah permintaan terdapat dua faktor, yaitu penurunan permintaan dan kenaikan permintaan. Dalam penurunan permintaan ini dipengaruhi yaitu mengurangi jumlah permintaan beras. Untuk kenaikan permintaan itu dipengaruhi yaitu menambah jumlah permintaan. Selanjutnya, setelah menuju ketersediaan bahan baku beras, hasil panen ini juga dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang pertama pemberian pestisida, pemberian pupuk, luas lahan sawah, dan gagal panen. Hasil panen ini dalam pemberian pestisida memberikan hasil yang baik, yaitu plus, di mana mempengaruhi dari hasil panen. Selanjutnya, pemberian pupuk itu mempengaruhi hasil panen, yaitu plus, dan luas lahan sawah itu mempengaruhi hasil panennya. Jadi, semakin luas lahan sawah akan mempengaruhi jumlah hasil panen. Selanjutnya, dalam hasil panen terdapat gagal panen, yaitu di mana terdapat dua faktor yang bisa mempengaruhi gagal panen, yaitu ada hama dan kekurangan air. Kekurangan air ini dapat mempengaruhi banyaknya gagal panen, yaitu plus, dan hama juga dapat mempengaruhi banyaknya gagal panen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem yang akan dijalankan oleh hasil ini tadi. Yang pertama, ada jumlah permintaan. Jumlah permintaan ini akan mempengaruhi kenaikan permintaan dan penurunan permintaan. Dalam hal itu, dipengaruhi oleh persentase kenaikan. Dalam kenaikan permintaan, dipengaruhi oleh persentase kenaikan, dan dalam penurunan permintaan, dipengaruhi oleh persentase penurunan. Dalam ketersediaan bahan baku beras, terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu hasil panen dan gagal panen. Untuk yang sebelah kiri ini adalah plus dan yang sebelah kanan adalah minus, di mana akan mengurangi dan di sebelah kiri akan menambah. Dalam hasil panen dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pemberian pestisida, pemberian pupuk, dan luas lahan sawah. Dalam gagal panen dipengaruhi oleh kekurangan air, dan selanjutnya dipengaruhi oleh hama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan grafik dari hasil yang telah saya buat ini. Untuk yang pertama, kita akan melihat hasil grafik, yaitu mengalami kenaikan yang kita buat adalah tahun 2022 hingga 2027, di mana akan mengalami kenaikan dengan hasil-hasil di bawah ini, dengan keterangan di bawah ini, yaitu gagal panen berwarna biru, hama berwarna oranye, hasil panen berwarna hijau, jumlah permintaan berwarna abu, kekurangan air berwarna hitam, kenaikan permintaan berwarna orange, ketersediaan bahan baku beras berwarna toska, luas lahan sawah berwarna ungu, pemberian pestisida berwarna biru, pemberian pupuk berwarna hijau, penurunan permintaan berwarna pink, presentasi kenaikan berwarna hijau, dan persentase penurunan berwarna biru.
Di sini sudah terdapat grafiknya yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya pada penjelasan berikutnya. Di sini kita juga akan melihat tabel-tabel yang berisi data-data di dalamnya dan terdapat fungsi-fungsi, yaitu pada tahun 2022 hingga 2027, di mana gagal panennya adalah 250 dan persentase kenaikan setiap tahunnya adalah 0,1 dan persentase penurunan setiap tahunnya adalah 0,5. Untuk dalam hal ini kita masih menggunakan pada skenario pertama. Untuk skenario 2, 3, 4 kita akan merubah beberapa hal yang akan dijelaskan untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi mengenai sistem dinamis produksi beras dengan software Vensim. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Syuha Haura dengan NIM 22051214004. Saya Nabila Nuratul Aini dengan NIM 220512140113. Saya Aziza Bahirotun Niam dengan NIM 2205121420. Perkenalkan, nama saya Nastafia Aprilianti Jayani dengan NIM 220512144027. Saya sendiri Natasha Dwi Melani dengan NIM 220512142025. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian simulasi dinamis. Yang kedua, pengertian Vensim untuk simulasi dinamis. Yang ketiga, ada studi kasus. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Haura, dipersilahkan. Baik, yaitu pertama-tama yaitu tentang pengertian simulasi dinamis. Simulasi dinamik adalah proses memproduksi perilaku sistem dunia nyata dengan menggunakan model matematis atau komputer untuk mengamati perubahan sistem dari waktu ke waktu. Simulasi ini berfokus pada dinamika atau perubahan dalam sistem, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana sistem tersebut akan berperilaku seiring waktu. Next. Sedangkan untuk pengertian Vensim untuk simulasi dinamis sendiri, yaitu di mana simulasi sistem dinamis dengan menggunakan software Vensim adalah metode yang memanfaatkan perangkat lunak Vensim untuk membangun dan menjalankan model matematis yang mempresentasikan sistem dinamis. Vensim adalah salah satu perangkat lunak simulasi yang digunakan secara luas untuk menganalisis, memahami, dan memprediksi perilaku sistem yang kompleks. Next. Nah, sekarang kita membahas tentang studi kasusnya. Jadi pada PT Mutiara merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi beras sebagai produk utamanya. PT Mutiara menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Mutiara berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui sistem dinamis untuk mengetahui seberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Sekarang kita membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan skenario 1, di mana pada skenario 1, di mana tanpa perubahan kebijakan menghasilkan grafik di atas bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku beras dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun, ketersediaan bahan baku beras dalam ton mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 hingga tahun 2027. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya pada skenario 1, di mana tanpa perubahan kebijakan menghasilkan tabel di atas, yang dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.200, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250. Next. Selanjutnya pada skenario 2, di mana terjadi adanya peningkatan permintaan beras dengan persentase peningkatan menjadi sebesar 0,4 atau 40%, sehingga dari tabel di atas dapat dihasilkan bahwa terjadi penurunan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.000 ton, pada tahun 2025 sebesar 650 ton, pada tahun 2026 sebesar 400 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 250 ton. Pada skenario 2 ini, di mana terjadi adanya peningkatan permintaan beras dengan persentase peningkatan menjadi sebesar 0,4 atau 40%, sehingga grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aziza. Baik, selanjutnya yaitu pada skenario 3, di mana terjadi adanya penurunan permintaan beras dengan persentase penurunan menjadi sebesar 0,7 atau 70%. Sehingga pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi penurunan beras pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dan peningkatan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Nah, pada skenario 3, di mana terjadi adanya penurunan permintaan beras dengan persentase penurunan menjadi sebesar 0,7 atau 70%, sehingga dari gambar tabel di samping dapat diketahui bahwa terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2021 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2022 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.500 ton, terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 2.150 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.400 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 5.250 ton. Pada skenario 4, terjadi adanya peningkatan hasil produksi di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 3.000. Sehingga pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tepung gandum pada tahun 2022 hingga 2023 dan peningkatan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Oke, berikutnya. Next slide. Pada skenario 4 terjadi adanya peningkatan hasil produksi di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 3.000. Sehingga dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi peningkatan pemberian pupuk yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 3.000. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2021 sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2021 sebesar 1.650 ton, peningkatan pada tahun 2023 sebesar 1.700 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.150 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.000 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 4.250 ton. Berdasarkan hasil output software Vensim di atas, didapatkan hasil perhitungan error dari rata-rata empiris dan data output simulasi sebesar 0,10 atau 10%, dan hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris dan data output simulasi sebesar 0,7 atau 7% yang berbeda dari masing-masing skenario yang dilakukan.
Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih dengan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2021 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2022 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 3.250 ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku beras yang signifikan, sehingga bahan baku beras pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi beras dapat berjalan secara baik. Oke, jadi di sini kesimpulannya yaitu dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih di mana pada skenario pertama tanpa adanya perubahan kebijakan dengan ketersediaan bahan baku beras pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 sebesar 1.450 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.300 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.200 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.250 ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku beras yang signifikan, sehingga bahan baku beras pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi beras dapat berjalan secara baik. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator Natasha Dwi. Saya persilakan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.